Dulu nama saya Sally, saya dari mahasiswi Universitas Kristen Indonesia. Dan Bapak? Saya Pak Sri Winarto. Saya di sekolah ini saya sebagai guru pendidikan agama Buddha. Nah, jadi seperti itu sehari-hari ya sebagai guru, sebagai umat Buddha aktif juga, dan di luar sekolah ya biasa ikut membantu pembinaan umat Buddha. Ya gitulah, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik Bapak, saya izin bertanya ya Bapak, mengenai agama Buddha. Yang pertama, bolehkah saya tahu sejarah singkat dari Wihara Sila Paramita ini? Oh ya, jadi kalau saya sendiri sebenarnya tidak berkecimpung di wiharanya ya, tapi lebih ke sekolahnya. Tetapi dalam hal-hal tertentu saya juga tahu mengenai wihara, karena wihara dengan sekolah itu dalam satu naungan yayasan yang sama. Jadi Wihara Sila Paramita ini dulunya itu ada di Cawang. Nah, di Cawang itu dari tahun 1965 sebenarnya. Lalu dari sana itu kena proyek, kena Cawang Interchange. Jadi akhirnya tahun 85 kalau tidak salah itu dipindahkan ke sini oleh wali kota ya, wali kota. Nah, sejak itu di sini berdiri wihara berikut sekolahnya ini. Nah, dari kata Sila Paramita sendiri itu dalam agama Buddha itu ada 10 kesempurnaan kebajikan. Nah, salah satunya itu namanya Sila Paramita, tapi bukan seperti paramita kadang orang tulis paramita gitu ya, paramita Rosadi bukan gitu. Nah, paramita atau parami itu adalah nilai-nilai luhur yang harus dikembangkan oleh ya mereka yang mengaku beragama Buddha atau orang atau makhluk yang bercita-cita untuk kelak mencapai kesempurnaan Buddha. Nah, itu 10 paramita. Salah satunya itu Sila Paramita, kesempurnaan sila atau moralitas. Seperti itu. Nanti ada Dana Paramita, ada macam-macam sampai 10. Nah, seperti itu. Nah, itu kenapa itu diambil menjadi nama Sila Paramita. Jadi kita harus belajar dari namanya itu mengembangkan, menyempurnakan sila. Sila itu perilaku atau tata susila yang baik, yang kesempurna gitu. Dari pemikirannya, ucapannya, perbuatannya seperti itu, yang bersila. Seperti itu singkatnya ya. Gitu. Baik, selanjutnya bagaimana agama Buddha mengajarkan toleransi dan perdamaian antar umat agama? Karena kan di masyarakat sekitar kan kebetulan di Indonesia banyak agama. Oh ya. Sebenarnya dalam agama Buddha itu bukan hal yang asing atau lebih baru sebenarnya. Mungkin kita harus berpikir yang membuat gak damai itu apa sih? Kan gitu ya. Orang kan pergi mencari damai, itu yang membuat gak damai apa sih? Yang membuat gak damai itu kan antara lain faktornya kan harus kembali ke diri sendiri. Tidak usahlah bicara mengenai di luar diri kita. Nah, kalau yang membuat diri hidup gak damai itu apa? Oh, karena mungkin saya kebenciannya terlalu kuat di dalam diri. Bencian terhadap bukan hanya pada orang loh, kepada suasana, kepada makanan, apa aja tidak senang, ya kan? Kalau saya tidak senang minuman ini, saya lebih senang minuman itu, kan berarti di situ bibit tidak damai itu muncul. Nah, itu yang harus dilihat, harus disadari, harus diwaspadai sendiri. Karena tujuannya orang beragama itu kan sebenarnya kan tidak untuk mendamaikan di luar yang banyak itu. Tidak mungkin. Saya jamin tuh, meskipun saya belum pernah survei, nggak mungkin, ya kan? Meskipun sekarang ini ada Yesus Kristus ada, misalnya lahir nih, Buddha Gautama ada, lalu Muhammad ada, atau siapa lagi ada, sekarang ini ketemu bareng, saya yakin nggak bisa mendamaikan seluruh dunia ini.
nggak ada caranya. Karena apa? Karena tujuannya agama itu kan untuk mendamaikan dunia batin masing-masing. Nah, kita berpikirnya adalah manakala kita sudah punya kemampuan untuk mendamaikan dunia yang di dalam masing-masing ini, kita itu berhadapan dengan siapa aja nggak akan menimbulkan masalah. Benar tidak? Iya, benar. Dengan anak, dengan guru, dengan pasangan hidupnya, suami ke istri. Ya karena ya nggak, bagaimana caranya saya bikin mengerti ya maksudnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya berpikir kalau bicara bagaimana mengajarkan toleransi, membuat perdamaian antar pihak, saya tidak mengejar antar pihak atau orang-orang itu, tetapi lebih menekankan apa itu namanya, ya kualitas batinmu, kualitas ucapanmu, kualitas perilakumu itu yang harus kita punya kewajiban tanggung jawab masing-masing untuk kita tumbuh kembangkan dengan baik, ya kan gitu ya. Karena kalau itu sudah muncul kan berarti bisa berucap yang nggak menyakitkan, tidak akan berperilaku yang menyulitkan atau menyengsarakan orang atau bahkan makhluk lain atau bahkan alam juga, kan begitu. Karena tuntutan hidup kita kan sekarang kan bukan hanya pintar juga kan, tapi juga harus baik dalam hal ya banyak hal gitu. Kalau orang pinter tidak baik, ya bahaya. Pinter lalu bikin bom, memusnahkan. Iya. Pinter tapi rakus. Kena bikin bom, bikin ini, maaf loh, bikin itu. Karena kebencian dia itu kuat, tidak apa, tidak diturunkan. Nah, itulah gunanya sebenarnya kita masing-masing beragama apa saja. Selama tidak ada indikatornya apa? Indikatornya apa yang sudah bisa saya kurangi dalam hidup saya, mengenai apa keserakahan saya. Kenapa sampai orang apa aja disikat habis, ya kan? Nah, satu bukit masih kurang, 2 bukit, lautan sampai apa segala macam. Berarti apa? Keserakahannya luar biasa. Nah, jadi beragama ini ya harus apa? Untuk mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan spiritual dia. Jangan yang nggak baik dianggap baik, gitu kan kebalik-balik. Ya kan, meskipun itu nampaknya dilakukan banyak orang, belum tentu itu baik. Nah, standarnya apa? Standarnya baik itu adalah atau tidak, satu, apa yang saya lakukan ini merugikan diri saya tidak, merugikan maksudnya menambah kebencian tidak, menambah keserakan tidak, kan gitu. Atau mengurangi kebencian tidak, mengurangi keserakan saya tidak, saya menjadi lebih bijaksana tidak, artinya kegelapan spiritualnya itu menjadi berkurang, menjadi hilang, syukur-syukur, atau sebaliknya. Nah, itu satu. Yang kedua, bagi orang atau pihak lain bagaimana, bermanfaat tidak, ya kan, membawa kebahagiaan tidak, merugikan tidak. Jadi tadi ke dirinya sendiri, ke orang lain. Yang ketiganya itu kedua-duanya, orang lain maupun diri sendiri itu mendapat manfaat tidak, ya kan, merugikan tidak. Karena tidak mungkin saya menjadi seneng, orang lain menjadi, kan nggak, itu kan nggak bener juga, nggak baik juga. Nah, dua-duanya harus membahagiakan, idealnya standarnya kan begitu. Nah, terlepas dari mau menggunakan patokan ayat mana itu buat saya nggak penting, tidak penting dalam praktek sehari-hari. Ya syukur tahu, nggak tahu pun itu nggak. Tapi kalau punya patokan, oh berarti saya ini harus, nah tujuannya beragama harus ya, ke dalam, karena yang bisa dituntut langsung itu dirinya sendiri. Meskipun itu anak saya, istri saya, ibu ayah saya nggak bisa, karena dia tetap adalah person yang berbeda dengan saya. Nah, punya apa, gagasan-gagasan yang berbeda dengan saya. Tetapi yang saya bisa pastikan adalah yang saya harus ubah dunia yang di dalam. Nah, kalau sudah seperti itu, semoga gitu ya, dampaknya
ke anak murid, ke anak di rumah, ke pasangan hidupnya, ya, menjadi damai juga. Nggak usah dunia yang luar jauh dulu, dunia rumah tangga dulu. Nah, kalau itu bisa mempengaruhi sampai ke sana, ya mudah-mudahan dengan tetangga, dengan kan seperti itu, tidak menimbulkan masalah. Karena kan saya nggak mungkin bikin banner, weh ayo, nggak mungkin kan, iya kan, apalagi demo ke DPR, nggak mungkin. Nah karena itu sifat beragama yang saya pahami harusnya seperti itu. Saya diminta pernah suatu ketika itu, ya namanya orang bermacam-macam ya. Di Jakarta itu dulu pernah ada macam kafe gitu. Nah itu di kafe itu tulisannya kafe Buddha ya. Nah orang-orang beberapa tidak setuju, apalagi di situ ada gambar atau Buddha, penupang patung Buddha. Nah mau pada ngajak protes. Saya bilang saya tidak mau. Kalau mau malah sekalian aja di situ diberi perpustakaan Buddhis, saya bilang. Siapa tahu orang yang maaf nih di antara mereka yang datang mabuk-mabuk itu nyasar baca-baca lalu sadar, kita nggak tahu juga. Ya berarti kan maksudnya setiap orang punya punya cara yang berbeda meskipun satu agama, ya kan. Nah, lalu akhirnya beberapa teman ada yang oh ya juga ya Pak, dia tidak ikut pergi. Nah, ada yang ya susah juga lah, tapi itulah isinya dunia. Itu isinya dunia. Nah itu mengenai bagaimana mewujudkan kedamaian, persatuan, kesatuan dengan pihak-pihak yang berbeda keyakinan. Lalu termasuk yaitu nanti namanya toleransi itu akan muncul. Nah, karena fokusnya adalah ya ke membentuk, mewujudkan rasa damai kan gitu. Kalau saya menentang apa kan saya nggak damai juga, padahal itu nggak mungkin, ya kan. Nah yang paling mungkin adalah bagaimana saya menyelaraskan dengan situasi yang seperti itu. Nah kalau ada yang mengikuti ya dia damai juga, nah gitu ya kan, seperti itu. Banyak kasus lah, intinya aja lah gini lah. Kalau saya mau bermeditasi di tepi sawah, karena saya berpikir sawah itu adalah sepi, karena saya bisa duduk meditasi. Ternyata di sawah itu kan juga banyak binatang, ada kodok, ada gitu ya. Nah kodok kan suara tiut. Nah kalau nanti ada saya mulai duduk ada kodok suara tiut, apa saya terus teriak-teriak, diam, saya mau duduk hening, nggak mungkin ya. Nah begitu dia bunyi 1, 2, 3, sesawah ikut, ramai sekali. Nah apakah selama itu terus saya harus berdiri lalu teriak-teriak nyuruh mereka diam? Konyol kan saya, jadi orang konyol ya, menderita banget di orang. Nah, paham maksudnya, menderita. Nah lalu yang saya lakukan apa? Saya harus menyelaraskan pemikiran saya, batin saya, sehingga suara itu menjadi oh ini kayak konser bagus juga ya. Nah, enak juga, ada suara kecil, suara ini ada yang melengking, indah juga ya ternyata. Nah merubah itu adalah tugas masing-masing. Jadi saya menjadi damai, lingkungan saya juga menjadi tidak terusik, terganggu karena saya. Ya kodok ya suaranya seperti itu, saya mau rubah seperti apa, ya kan? Lalu saya masih terus menyalah-nyalahkan lingkungan saya, ya lingkungan ya seperti itu. Nah seperti itu. Nah poin yang kedua, nah masing-masing itu menurut saya mesti punya rasa malu untuk berbuat jahat melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Yang kedua, takut akibatnya. Semua ada resiko. Kejahatan itu semua ada resiko. Terlepas orang lain ngomong dosa, saya tidak bicara itu, tapi semua yang dilakukan itu ada resiko, ada konsekuensinya. Nah konsekuensi secara hukum sosial atau negara tergantung lah kan gitu ya,
atau kalau kaitannya dengan diri sendiri, ya paling tidak akan muncul konsekuensinya rasa bersalah. Tadi ngapain ya saya bentak anak, kan gitu ya. Iya kan? Lanjut aja, Ya, lanjut aja. ngapain tadi saya bentak anak? Harusnya kan saya lebih sabar, cuma begitu kok saya bentak, kan gitu ya. Nah itu berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti akan muncul rasa bersalah yang menghantam, kan gitu ya. Nah orang lain tahu nggak tahu, tetap saya itu menjadi orang yang menderita, bener ya. Iya. Nah kan sudah tahu kalau ujian nggak boleh nyontek dan ngerti itu, tahu kalau nyontek itu nggak bener tetap dilakukan. Nah berarti itu kan dia bodoh secara apa? Secara spiritual. Tahu bahwa itu tidak benar tetap dilakukan, berarti bodoh secara spiritual, bukan bodoh dalam artian kecerdasan ya.